Awas, di belakang. Subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan supaya kalian gak pernah ketinggalan cerita-cerita seram lainnya. Subscribe itu gratis, jadi pencet tombolnya sekarang. Kos 139. Hai semua, perkenalkan aku Hana. Aku seorang karyawati di salah satu bank yang ada di kota Bandung. Ini pertama kalinya aku nyeritain pengalaman mistisku di channel Awas di belakang. Kejadian horor yang aku alami ini terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Aku beraniin diri buat cerita, soalnya aku udah pindah dari sana, dari kosanku yang lama. Dan letak kosanku yang sekarang itu kebetulan sangat jauh dari kosanku sebelumnya. Jadi harusnya itu aman buatku. Aku asli dari Tasik dan dapat rezeki penempatan kerja di Bandung. Awalnya karena alasan jarak dan kenyamanan, aku lebih memilih ngekos deket kantor dan dapatlah kosan pertamaku itu. Kosan yang familiar aku namain dengan nama kos-kosan atau kos 139. Karena emang kebetulan alamatnya ada di nomor 139. Kosan 139 ini lokasinya ada di pinggir jalan yang cuma bisa dilewatin sama satu mobil. Di sisi kanannya ada rumah makan yang pemiliknya adalah si ibu kos itu sendiri. Kosan ini punya gerbang, yang jarak antara gerbang dan teras kamar ada sekitar 7 meteran menjorok ke dalam. Yang kelihatan dari luar kalau selewat doang, orang-orang pasti nyangkanya kalau kos-kosan ini punya 2 kamar, tapi nyatanya enggak. Totalnya ada 3 kamar. Yang satu paling ujung. Selintas emang gak kelihatan, soalnya tertutup sama ujung bangunan rumah makan. Nah, aku di kos-kosan itu ke bagian kamar yang tengah. Soalnya pas aku pertama kali datang dan survei, 2 kamar lainnya udah ada penghuninya. Penghuni manusia ya. Soalnya aku selama di sana akrab banget sama mereka. Dari halaman depan menuju teras kosan itu harus naik tangga dulu. Gak tinggi juga sih, adalah sekitar semeter tingginya. Layaknya kos-kosan pada umumnya, dari pintu masuk, kita bisa langsung ngelihat kamar mandi di ujungnya. Nah, di kos 139 itu, khususnya di kamar yang aku tempatin, ada yang unik menurutku. Di dinding belakangnya ada ventilasi kuno yang punya ukuran sekitar 80 kali 50 cm, yang juga dihiasin sama tralis besi yang bentuknya itu vertikal. Jadi, kalau setiap kali ngelihat ke sana, aku ngerasa kayak di dalam penjara. Dari ventilasi itu, aku bisa ngelihat dedaunan rindang yang kalau kena angin itu suka nimbulin suara kresek-kresek gitu. Kata ibu kos, itu tuh pohon mangga. Dan di belakang kosan itu, ternyata kata dia ada kebun tetangga. Nah itu gambaran singkatnya. Jadi ceritanya gini. Waktu itu, aku habis pulang dari kafe sekitar jam 9 malam. Habis bersih-bersih diri di kamar mandi, aku tadinya pengen lanjut nonton drakor di laptop. Tapi aku agak keganggu setelah aku denger dari arah dinding belakang itu ada suara yang mukul-mukul gitu. Puk, puk, puk. Suaranya kencang banget. Waktu itu aku mikir, kalau itu tuh emang tetangganya si ibu kos yang lagi pengen metik mangga malam-malam dan agak nggak tahu lagi kesusahan kayak gimana, jadi sampai harus mukul dinding segala. Aku diamin tuh sekitar 10 menitan dan suara pukulan itu berhenti. Tapi nggak lama ada lagi. Cuma titiknya pindah. Yang asalnya ada di dekat pintu kamar mandi, jadi ada di dalam kamar mandi, di titik ujung paling atas. Aku cuekin lagi.
berusaha nonton drakor lagi. Tapi suara pukulan itu pindah lagi. Jadi ada di ujung dinding yang ada di seberang kamar mandi. Pindahnya tuh cepet banget. Padahal jaraknya itu ada sekitar 5 meteran. Suaranya tuh iramannya sama. Puk, puk, puk. Itu yang bikin aku deg-degan. Aku makin was-was. Jadi ya aku alihin aja perhatianku sama laptop dan earphone yang aku pakai. Berselang beberapa lama, aku yang mungkin kelamaan duduk di lantai dan kena dingin, jadi berasa pengen ke toilet buat buang air kecil. Pas aku pause filmnya, terus buka earphone-nya, sengaja aku perhatiin, suara yang mukul-mukul dinding tadi udah gak ada. Aku pikir aman kan, tapi pas aku berdiri ngadep ke dinding belakang sebelum ngelangkah masuk toilet, dari ventilasi, aku ngelihat ada 2 titik merah segede mata dan ngedip. Di samping kedua mata itu aku lihat bulu semua. Gak cukup sampai di situ, yang ada di ventilasi itu kayak ngangkat tangannya, megang tralis besi terus mukul-mukul gitu. Dan iramanya itu sama kayak pukulan yang sebelumnya, cuman bedanya ini targetnya ke besi. Puk, puk, puk gitu. Di situ aku kaget banget. Aku gak jadi ke toilet, aku keluar, ke depan, lari masuk ke rumah makannya si ibu kos. Si ibu kos yang ngelihat aku nyamperin kan. Di situ aku cerita semuanya, dan si ibu kos kayaknya kelihatan nyantai-nyantai aja. Pas aku tanya itu apaan, ibu kos jawab, itu emang penghuni kebun belakang kosan. Oke, besoknya aku ceritalah ke teman samping kamar kosku namanya Kak Cinta. Dia udah lama ngekos di sana. Dan setelah aku cerita, dia pun kayak kaget gitu. Soalnya emang penghuni yang sebelum-sebelumnya itu jarang betah ada di kamar kos tengah. Tapi Kak Cinta baru tahu alasannya waktu aku cerita. Orang-orang sebelumnya yang ngisi kamar tengah gak berani cerita sama sekali. Besok-besoknya aku coba kuat-kuatin. Tapi ada satu kejadian di mana aku harus mutusin buat pindah dari kosan itu. Kejadiannya waktu itu aku lagi datang bulan. Di minggu ketiga aku ada di kosan itu. Malam itu, sekitar tengah malam, pas aku tidur, aku ngerasa di pinggangku itu ada yang gerayangin. Semacam benda tajam yang terus gerak kayak pengen meluk. Spontan aku balik ke belakang dan udah ngeliat ada sosok hitam gede, di mulutnya itu keluar lendir, pokoknya jijik deh. Aku duduk, sosok itu ikut duduk. Aku berdiri, sosok itu juga ikutan berdiri. Dia kayak udah nafsu gitu liatin aku. Akhirnya, aku paksain keluar kamar sambil teriak-teriak nama Allah sama Nabi. Aku akhirnya bisa lepas dari hadangan sosok itu, terus gedor-gedor pintu kamar Kak Cinta buat tidur semalam aja sama dia. Syukurnya, waktu itu Kak Cinta gak keberatan. Dari sana aku cerita kejadian yang baru aku alami beberapa menit sebelumnya. Kak Cinta juga kaget banget, gak nyangka kalau kamar tengah emang seangker itu. Pagi harinya, dengan berat hati aku pamitan sama penghuni kos 139 itu sekaligus sama ibu kosnya. Hari itu juga aku nyari kosan baru dan dapatlah kosanku yang sekarang. Tepatnya gak kalah nyaman dan yang jelas gak ada gangguan dari sosok gede itu lagi. Itu aja mungkin cerita pengalamanku. Terima kasih. Makasih juga Kak Hana. Oke, buat kalian yang pengen kirim cerita horor, langsung aja kirim ke email kirimceritahoror@gmail.com. Sekian episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas.